Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, Bapak Dr. Edi Haryanto MH. Yang kami hormati Bapak Rektor Musni Umar MSI PhD. Yang kami hormati Bapak Dekan FAI Al-Ustadz Dr. Rusdi Hamkalubis MSI. Yang kami hormati pula Bapak Wadek Al-Mukarram Kiai Haji Imam Zahwan MAG, beserta para bapak dan ibu kaprodi dari PAI, KPI, Awal Sasya dan juga PBS. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Dr. Suhardin MPD sebagai salah satu narasumber pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu dosen yang hadir, adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam yang saya sayangi, juga adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebagai pembuka paparan materi hari ini, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Ya, dunia saat ini sedang dalam fase perubahan yang cepat. Ada yang mengatakan perkembangannya sudah sampai pada taraf industri 4.0, dan yang lainnya mengatakan bahwa kita berada dalam fase society 5.0. Keduanya mengambil perspektif yang berbeda tentunya ya. Namun keduanya ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis, yang selalu bergerak dan selalu melakukan perubahan. Dan tentunya harapannya adalah perubahan yang kita lakukan itu selalu mengarah pada hal-hal yang baik. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah pernah sampaikan, barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia terlaknat. Dalam kurun beberapa tahun belakangan ini, kita melihat bahwa dunia begitu cepat berubah. Ada hal-hal baik, namun ada pula hal-hal yang tidak pasti sebagai dampak dari perubahan yang terjadi. Misalnya saja terjadinya perang atau depresi keuangan karena pandemi yang tidak berkesudahan dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Sampah, pencemaran lingkungan yang berdampak pada pemanasan global tidak hanya menjadi pekerjaan rumah satu negara saja, namun menjadi pekerjaan bersama seluruh dunia. Politik, perebutan kekuasaan, ambisi, dan lain-lainnya kita rasakan saat ini.
Jika melihat apa yang terjadi saat ini, maka kita bisa melihatnya melalui kacamata VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Apa itu VUCA? Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1987 berdasarkan teori kepemimpinan Warren Bennis dan Bert Nannes untuk menggambarkan atau merefleksikan perubahan yang cepat, ketidakpastian, kompleksitas yang terjadi, serta ambiguitas kondisi dan situasi umum. Istilah ini kemudian digunakan oleh the US Army College untuk menggambarkan bahwa ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambigunya dunia multilateral dianggap sebagai akibat dari akhir Perang Dingin. Istilah VUCA ini kemudian lebih sering digunakan dalam diskusi pada era-era tahun 2002 yang hingga saat ini kemudian melebar ke berbagai hal. Tidak hanya dalam konteks awal penggambarannya ya, namun menjadi kacamata untuk memandang dunia dan perubahan yang cepat itu. Volatility didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat dari lingkungan yang labil, berubah amat cepat dan terjadi dalam skala yang besar. Kata volatil sendiri merujuk kepada gejolak perubahan yang terus terjadi. Karena cepatnya perubahan, maka terjadi kesulitan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi berikutnya. Kemudian uncertainty adalah kesulitan untuk memprediksi secara akurat kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Adapun complexity menyiratkan bauran antara isu dengan chaos yang terjadi di organisasi itu semakin beraneka ragam, hingga tantangan ini kemudian menjadi lebih rumit karena banyaknya faktor-faktor yang kemudian saling terkait satu dengan yang lainnya. Lalu ada ambiguity, yaitu kaburnya antara realitas dengan makna-makna bauran dari berbagai kondisi yang ada, atau ketidakjelasan suatu kejadian. Kita menjadi sulit untuk mengetahui mana yang sebab, mana yang akibat. Volatility ini didorong antara lain oleh perubahan alam misalnya, kemudian perubahan yang dinamis misalnya, atau kemudian kecepatan dari perubahan yang terjadi di masyarakat, tren yang silih berganti, mudah sekali berubah, karena memang arus informasi yang begitu deras saat ini dan begitu beragam bentuknya mendorong orang untuk cepat berubah. Dampaknya adalah resiko, akan banyak resiko-resiko yang kemudian terjadi dari perubahan yang cepat itu. Ada instability, ada ketidakstabilan, kemudian ada aliran perubahan yang begitu deras. Nah, kondisi semacam ini atau kondisi perubahan yang cepat ini yang dibutuhkan adalah visi yang kuat, visi yang memungkinkan untuk kita bisa mengambil aksi dan melakukan satu perubahan dengan cepat pula. Kemudian ada ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan dampak dari perubahan yang cepat, kemudian menghasilkan sesuatu yang sulit untuk kita prediksi, dan ini menghadirkan potensi-potensi kejutan baru. Kita menjadi kesulitan untuk melihat dan memahami dampak dari satu kejadian atau satu hal. Dan yang dihasilkan dari ketidakpastian ini adalah direction paralysis atau kelumpuhan dalam menentukan arah, karena data-data yang ada akibat perubahan tadi begitu banyak dan besar. Keadaan ini menuntut kita untuk lebih dalam memahami, untuk lebih luas lagi memiliki pemahaman terhadap satu kejadian, terhadap satu perubahan. Dan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam itu, kita perlu juga memahami perspektif yang berbeda, cara pandang, sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas. Kompleksitas ini didorong karena terhubungnya antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Karena perubahan yang cepat tadi, adanya ketidakpastian, ini menghadirkan beragam efek, sehingga hal ini membuat menjadi kompleksnya satu hal. Kemudian kompleksitas ini juga didorong oleh influencer atau orang-orang yang kemudian memiliki kepentingan tertentu dan dia memiliki daya pengaruh terhadap satu komunitas masyarakat. Dampak dari kompleksitas ini adalah ketidakproduktifan. Ada dualitas. Kompleksitas ini kemudian menuntut pada kejelasan atau clarity. Agar kita dapat memperoleh kejelasan, maka yang kita perlu lakukan adalah memiliki fokus kunci. Mana hal-hal yang kemudian menjadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu. Mana hal-hal yang kemudian menjadi strategis untuk diselesaikan. Namun pada saat yang sama kita perlu memiliki fleksibilitas. Kita
perlu merancang berbagai macam alternatif penyelesaian masalah. Hal ini menuntut adanya kreativitas. Ketidakkreatifan kita di dalam menyelesaikan masalah akan membuat sesuatu yang kompleks tadi menjadi lebih rumit lagi dan seperti benang kusut. Ketika itu terjadi, maka yang kita rasakan adalah ambiguity atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini terkadang didorong oleh pertarungan antara ideal dengan kenyataan, bahwa kita memiliki nilai-nilai yang kita anggap ideal, akan tetapi realita berkata berbeda. Kemudian ini juga didorong oleh misinterpretation, kekeliruan kita di dalam menginterpretasikan suatu kejadian. Misalnya saja kita bergerak didorong karena kecurigaan terhadap kolega kerja kita, atau mungkin rasa iri ketika melihat rekan sejawat kita lebih maju, atau mungkin keliru di dalam melihat wacana yang ada. Dampaknya adalah muncul keraguan-raguan, dan rasa ragu itu kemudian menghasilkan distrust atau ketidakpercayaan kita terhadap organisasi, terhadap rekan sejawat, terhadap kolega kita, dan seterusnya. Hal ini kemudian membuat keputusan-keputusan yang kita buat menjadi blunder, menjadi tanpa arah, dan hasilnya adalah kita menyakiti inovasi. Sesuatu yang harusnya dapat kita kembangkan, justru karena ketidakharmonisan itu sebagai bentuk rasa tidak percaya yang muncul dari rasa curiga, membunuh inovasi itu sendiri. Dan yang terjadi adalah satu sama lain saling menyakiti. Menyikapi kondisi seperti ini, yang dituntut adalah adanya agility atau ketangkasan. Ketangkasan di dalam membuat satu keputusan, dan ketangkasan di dalam melakukan inovasi-inovasi untuk menyikapi perubahan yang cepat tadi, ketidakpastian, kompleksitas, sehingga tidak menghasilkan ketidakjelasan atau ambiguity. Konsekuensi dari VUCA. VUCA merupakan suatu era di mana terjadinya perubahan yang sangat cepat. Bahkan perubahan tersebut bisa membuat kekacauan pada satu sistem apabila orang-orang yang menjalankan sistem tersebut tidak berinovasi lebih kreatif. Perubahan itu ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Era disrupsi mengubah total dan menghancurkan cara kerja konvensional. Internet penetrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Muncul artificial intelligence yang kemudian mempermudah kehidupan sehari-hari melalui otomatisasi. Kemudian pada sisi industri telah terjadi kehilangan berbagai pekerjaan konvensional yang digantikan oleh mesin dan robot. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, salah satu yang dapat kita lakukan adalah mengambil peran sebagai kawah candra dibuka dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin yang melek pada digital. Pemimpin-pemimpin yang mampu beradaptasi dan melakukan inovasi. Pemimpin itu tentunya adalah seorang role model, dan dia bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pada evidence. Seorang pemimpin masa depan juga mampu memberikan arahan yang jelas, guidance terhadap organisasi yang ia pimpin. Ia juga harus memiliki komunikasi yang baik dengan unit kerjanya, dengan pegawainya, dengan orang-orang yang dia pimpin. Ia perlu bisa memberikan apresiasi yang cukup kepada mereka. Dan pemimpin di masa depan harus juga memiliki mindset bahwa ia perlu mendukung perkembangan karir orang-orang yang ia pimpin dan meningkatkan kompetensi dirinya serta orang-orang yang ia pimpin. Dan pemimpin masa depan itu menciptakan inovasi. Ditambah lagi dengan melek digital. Artinya pemimpin masa depan dia harus bisa responsif terhadap tantangan global, terhadap era disrupsi, terhadap pertumbuhan industri, terhadap digital transformasi, serta generasi produktif pada era ini, yaitu generasi milenial. Dan dia memiliki kompetensi yang cross function. Di antara lain yang bisa kita lakukan adalah menggunakan pendekatan pengembangan talent atau bakat. Digital leaders, ia bisa mengantisipasi VUCA. Dia bisa beradaptasi dengan perkembangan industri 4.0. Dia bisa beradaptasi dengan digital transformasi dan memiliki kepercayaan diri dalam memimpin para millennials ini. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan pada saat yang sama ia mampu beradaptasi. Generasi produktif saat ini
didominasi oleh generasi milenial, yaitu anak-anak yang lahir di tahun-tahun 80-90-an. Masing-masing generasi ini tentu dibentuk oleh lingkungan yang berbeda, oleh situasi yang berbeda, oleh perkembangan zaman yang berbeda. Dan hal ini menghadirkan karakteristik yang berbeda pula. Generasi milenial ini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia ada sekitar 80 juta milenial. Lalu apa yang diapresiasi oleh mereka? Yang pertama adalah kesempatan untuk berkembang. Mereka membutuhkan itu. Kemudian memiliki pekerjaan yang bermakna. Apa yang ia lakukan haruslah menghadirkan makna. Kemudian mereka butuh lingkungan yang mendukungnya. Terkadang bukan persoalan hanya angka-angka di atas kertas, tetapi juga suasana kerja. Bagaimana relasi dibangun antar kolega kerja. Bagaimana ada saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Mereka bekerja dalam situasi yang informal, kasual, dan sangat dekat dengan teknologi. Bagi organisasi, maka ada tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Bahwa yang pertama adalah kita butuh SDM dengan talent yang berkualitas. Kita perlu tim yang handal. Yang kita bangun adalah tim bersama. Kemudian SDM yang cenderung lebih loyal pada profesinya. SDM yang penuh inisiatif dan mampu mencari solusi untuk setiap tantangan yang muncul. Tantangan bagi pemimpin. Pemimpin diharapkan mampu berperan sebagai teladan, tidak hanya dalam aspek kinerjanya, tetapi juga pribadinya. Ia harus memiliki kemampuan yang baik dalam hal coaching. Dan dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang handal yang mampu berperan dengan gesit tadi, profesional, dan memiliki model mental yang dinamis. Apa yang dimaksud dengan kemampuan coaching pemimpin di sini? Yaitu pemimpin memiliki sikap coaching stage, yakni kondisi mental yang objektif. Ia bisa melihat nilai yang ada pada objek, bukan berdasarkan like and dislike atau berdasarkan kecenderungan kesukaannya pemimpin itu. Dan ia harus menumbuhkan empati, kesungguhan untuk mendengar orang-orang yang ia pimpin, bukan bertelinga tebal. Dan ia dapat menahan pendapatnya, apalagi perintah, dan selalu disiplin untuk bertanya secara open-ended, memahami bagaimana orang-orang yang dia pimpin itu adalah manusia secara utuh, lebih humanis. Nah, dengan coaching, maka sumber daya yang dimiliki dalam organisasi tersebut akan menemukan potensi yang optimal dalam diri masing-masing. Kemudian kegesitan atau agility. Kegesitan ini adalah dalam upaya menumbuh kembangkan pikiran dan kemampuan diri, atau belajar agar semakin memiliki pemikiran yang komprehensif, mampu berpikir secara strategis untuk mengembangkan organisasi. Dengan bertumbuh dan kembangnya pikiran seorang pemimpin, maka cara pandangnya terhadap segala sesuatu dapat menjadi lebih bijaksana, dan kebijaksanaan tersebut akan melahirkan keputusan-keputusan yang tepat. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengubah paradigma kepemimpinan itu. Bagi generasi baby boomers, kepemimpinan itu top to down, dari atas ke bawah, dengan nuansa yang bossy. Bagi generasi X, kepemimpinan itu lead by example. Sedangkan bagi generasi Y dan Z atau milenial ini, kepemimpinan itu adalah memberikan inspirasi dan melakukan pelayanan. Dalam konteks usia, para baby boomers ini melihat kepemimpinan adalah trust seniority. Lihat siapa seniornya. Sedangkan bagi generasi X, yang dilihat adalah pengalamannya. Sedangkan generasi milenial, kepemimpinan itu terkait dengan kapabilitas seseorang. Dulu, struktur organisasi itu dibentuk terkait dengan bagaimana kontrol dan juga bagaimana mencapai hasil yang excellence. Kemudian pada generasi X, struktur organisasi ini bertumbuh. Sedangkan pada generasi milenial, struktur organisasi ini diharapkan sederhana hingga dapat membuat organisasi tersebut bergerak dengan cepat. Dahulu, kesuksesan itu adalah persoalan posisi, jabatan, keuangan, kekuasaan. Tetapi bagi generasi milenial, kesuksesan itu adalah tentang makna dan kontribusi. Kepemimpinan ini bergeser dari memerintah dan mengontrol menjadi memberikan inspirasi dan menghadirkan hubungan relasi yang humanis. Dan ini adalah bagaimana seharusnya paradigma memimpin di era digital. Sebagai sebuah organisasi lembaga pendidikan,
kita perlu melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas kita sebagai sebuah organisasi. Ada satu model yang dikenal dengan sebutan ODIM atau Organization Development and Improvement Model. Ini seperti roda, yang di tengah itu adalah inti dari organisasi, seperti kemampuan untuk memprediksi, meramal masa depan, dan membuat perencanaan-perencanaan yang strategis. Lalu ada pemahaman terhadap bisnis proses dan bisa mengembangkan bisnis proses yang ada, melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap organisasi, serta struktur organisasi yang kemudian dinamis. Roda organisasi ini kemudian dapat digerakkan oleh sistem manajemen. Penggerak sistem manajemen ini ada 4. Yang pertama adalah leadership atau kepemimpinan. Kemudian komunikasi antar elemen di dalam organisasi itu. Ada kesadaran untuk belajar dan bertumbuh dan memiliki budaya organisasi yang sehat. Berdasarkan model ini, ada beberapa hal yang dapat memperkaya sistem manajemen. Yang pertama adalah berfokus pada pengguna, kemudian kepemimpinan yang sesuai dengan eranya, kemudian engagement of people, organisasi terhubung dengan orang, ada improvement atau usaha-usaha sistematis yang berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi, ada pengambilan keputusan yang berdasarkan pada fakta-fakta kejadian, dan juga ada relationship management. Seorang coach SDM pernah menyampaikan tantangan pada sesi konsultasi. Kita mau jadi apa dalam 3 tahun ke depan? Kalau mau jadi macan, begini cara berubahnya. Ini iklim kerjanya, ini budayanya, ini ekosistemnya. Pasti ada tantangan dan hambatan yang harus dilewati, dan dibutuhkan kerjasama dan kerja keras. Tapi kalau mau jadi kucing, lain lagi. Begini lingkungannya, begini gayanya. Atau mau jadi macan, tapi yang unyu-unyu saja. Perubahan adalah satu keniscayaan, dan dunia berubah. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kampus kita? Bukankah kita ingin menjadi secercah harapan untuk Ibu Pertiwi yang kita cintai? Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.